Alhamdulillah, kita bersyukur dan tak henti-hentinya memuji kepada Allah Azza wa Jal yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, memberikan kepada kita waktu luang, memberikan kepada kita kesempatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan ketaatan, memaksimalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, di atas petunjuk ajaran yang diwariskan, dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah sambil kita menunggu datangnya waktu sholat isya, kembali kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, dalam pembahasan fiqhul usrah, fikih keluarga. Pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang keempat dari pembahasan fikih al-usrah, fikih keluarga, yaitu terkait dengan fikih talak, terkait dengan talak, cerai. Yang lalu kita telah menjelaskan tentang khulu'. Nah, kalau khulu itu adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan talak. Apa itu talak? Dan bagaimana pensyariatan talak itu? Dan hukum-hukum yang terkait dengan talak. Apa hikmah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau ada yang dinamakan dengan talak atau perceraian. Nah, di sini dikatakan, kita mulai dari ta'rifut talak, definisi talak. Ya, di dalam kitab ini dikatakan at-talaqu lughatan at-takhliyah. Jadi talak secara bahasa itu artinya at-takhliyah. At-takhliyah itu artinya melepaskan. Ya. Jadi talak dalam bahasa Arab, ya, itu secara bahasa bermakna at-takhliyah, melepaskan, membebaskan. Yuqalu talaqatin naqatu idza sarahat haitsu sya'at. Ya, kalau dalam bahasa Arab dikatakan talaqatin naqah, ya, unta itu ya talaq, ya, talaqatin naqah, unta itu talaqat, ya. Itu artinya idza sarahat haitsu sya'at, kalau dia bisa bergerak kemana-mana, ya, terlepas, tidak terikat. Nah, itu secara bahasa. Ya, jadi intinya secara bahasa talak itu artinya terlepas. Ya. Nah, secara istilah syar'i wa syar'an, ya, didefinisikan talak itu adalah hallu qaidin nikahi au ba'dihi. Ya. Terlepasnya ikatan pernikahan, ya. Jadi hallu qaidin nikah, terlepasnya ikatan pernikahan seluruhnya atau sebahagiannya, seluruhnya atau sebahagiannya. Jadi pertama, ya, jadi talak itu
terlepasnya ikatan. Kenapa? Karena nikah itu akdun nikah, akad nikah. Akad itu artinya ikatan. Ya, jadi ketika kita berakad, maka seseorang itu berada dalam ikatan. Nah, ya. Jadi disebut akad nikah. Nah, maka terikat. Ikatan pernikahan itu disebut dengan talak. Hallu qaidin nikah, terlepasnya ikatan pernikahan, baik secara keseluruhan, artinya otomatis tidak ada lagi sama sekali ikatan pernikahan yang tersisa, ya, atau sebagiannya. Jadi bisa saja, ya, lepasnya ikatan pernikahan itu secara keseluruhan, ya, seperti dalam talak bain atau talak 3, ya, atau tidak terlepas secara keseluruhan, sebagiannya terlepas dan sebagiannya masih tersisa. Nah, itu nanti terkait dengan talak raj'i, ya, di mana seorang suami yang mentalak istrinya masih berada dalam ikatan suami istri, cuma terlepas sebagiannya, ya, terlepas sebagiannya. Nah, itu yang disebut dengan talak. Nah, jadi ini definisi yang kira-kira mewakili, ya, semua bentuk talak itu. Jadi talak itu adalah terlepasnya ikatan pernikahan, ya, baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Nah, kemudian di sini dikatakan man yasihhu talaquhu, siapa yang sah talaknya, atau bagaimana kondisi sehingga talak itu dikatakan sah, ya. Nah, di sini dalam kitab ini dikatakan yasihhu iqa'at talak minaz zawjil balighil aqilil mumayyizil mukhtar. Talak itu menjadi jatuh dan sah, ya, ketika talak itu berasal dari az-zawj, suami, al-aqil, az-zawj al-baligh, yang sudah berusia balik, al-aqil yang berakal, al-mumayyiz yang sudah bisa membedakan, memiliki tamyiz, ya, al-mukhtar yang menjatuhkan talak dengan keinginannya, mukhtar, ya. Alladzi yaqiluhu, yang betul-betul dia ketahui. Maksudnya dia ketahui bahwa, ya, konsekuensi daripada talak itu adalah, ya, perpisahan, ya. Au min wakilihi, atau dari orang yang diwakilkan kepadanya. Jadi talak itu bisa juga diwakilkan kepada orang lain untuk menjatuhkan talak. Jadi seorang suami mewakilkan talak itu ke orang lain, au wakilihi, au min wakilihi. Saya ulangi, jadi talak itu sah, dikatakan sah ketika talak itu berasal dari suami yang balik, berakal, mumayyiz, dan berada dalam kondisi mukhtar. Maksudnya dia tidak berada dalam tekanan. Talak itu menjadi sesuatu yang dia sadari, atau dari orang yang mendapatkan perwakilan, ya. Fala yaqa'u talaq ghairi zauj, begitu pula di sini dikatakan walas sabi. Jadi kalau suaminya masih berusia, ya, masih anak kecil, sabi, ya, maka juga, ya, kalau katakanlah ada yang menikah, ya, di bawah
atau orang di bawah umur, ya, belum balik sudah dinikahkan, ya, maka kalaupun menjatuhkan talak, maka talaknya itu tidak sah. Walal majnun, begitu pula tidak sah ketika talak itu dijatuhkan oleh orang yang kehilangan akal, al majnun, orang gila. Walas sakran, begitu pula orang yang berada dalam kondisi mabuk, sakran. Nah, tapi para ulama kita mengatakan yang dikatakan tidak jatuh talaknya itu kalau sudah betul-betul berada dalam kondisi mabuk, bukan di awal mabuk, ya. Jadi kalau masih pusing-pusing sedikit ya, itu belum, masih, maaf, maka itu masih dikategorikan sah. Karena kalau dikatakan as-sakr, orang yang mabuk itu kalau dalam definisi syar'i, mabuk itu betul-betul dia sudah tidak tahu apa yang dia katakan atau tindakannya sudah tidak terkontrol, itu baru dikatakan mabuk. Kalau dia masih tahu istrinya, dia masih tahu, ya, jalan pulang ke rumahnya, ya, dia masih berada dalam, itu, ya, masih dikategorikan belum, ya. Itu kalau dia jatuhkan lafaz talak, maka tetap sah, ya. Nah, jadi perlu di garis bawahi, wala sakran, jangan sampai ada yang minum dulu, ya, setelah itu supaya talaknya tidak iya, dikategorikan tidak sah. Nah, maka ini nanti dilihat, ya. Walal mukrah, begitu pula ketika talak itu dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan di bawah tekanan, terpaksa, ya. Jadi para jamaah sekalian, ada namanya ikrah, ya. Tapi paksaan yang bagaimana? Ada namanya ikrah mulji, ya, al mulji, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah paksaan, tekanan yang betul-betul ancaman itu akan betul-betul dilakukan jika permintaan dari orang yang mengancam itu tidak dipenuhi. Jadi umpamanya dia dibawakan senjata tajam, di depannya sudah ada senjata tajam, ya. Kalau engkau tidak talak istrimu, maka saya ya, seperti itu. Dan betul-betul berada dalam kondisi di mana kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka ancamannya itu betul-betul akan dilakukan, akan terbukti, ya. Prediksi besarnya seperti itu. Nah, maka dalam kondisi ini ketika dia melafadzkan kata talak, maka talaknya itu tidak sah. Tapi kalau ada yang diancam tapi senjata yang dia gunakan senjata mainan atau yang lainnya, tetapi tidak berada dalam tekanan yang, ya, artinya dia masih punya pilihan, ikhtiar yang lain, maka ini tidak, ya. Jadi yang dimaksud dengan mukrah di sini adalah orang yang berada dalam tekanan di mana, ya, ancamannya itu betul-betul akan dilakukan dan akan membahayakan dirinya atau yang lainnya, ya. Begitu pula yang masuk dalam kategori tidak sah talaknya itu walal ghadaban syadida. Ini pekan lalu ditanya. Begitu pula tidak jatuh talaknya atau tidak sah talaknya orang yang berada dalam kondisi emosi, marah, di mana emosinya itu sudah sangat tinggi, ghadaban syadida, emosi tingkat tinggi, ya. La yadri ma'ahu ma yaqul, ya,
emosi tingkat tinggi di mana orang yang berada dalam kondisi itu tidak lagi tahu apa yang dia katakan. Jadi perkataannya sudah tidak terkontrol. Jadi orang yang seperti itu yang mentalak istrinya dalam kondisi emosi yang sudah tidak terkontrol, dia tidak tahu apa yang dia sebutkan. Ya, nanti setelah reda kemarahannya baru dia katakan, tadi apa yang saya bilang. Berarti dia tidak tahu. Ya, tapi ini tentunya ya kembali nanti kepada ya kejujuran masing-masing. Jangan sampai ya sebenarnya dia paham, dia tahu, ya. Cuma karena pernah belajar fikih talak, akhirnya dia mengkondisikan dirinya, padahal sebenarnya dia tahu, ya. Emosinya masih. Jadi emosi itu para ulama kita membagi emosi itu beberapa tingkatan. Yang tidak terkena hukum itu adalah ketika dia berada dalam kondisi emosi marah, yang marahnya itu menjadikan orang itu berada dalam kondisi dia tidak mengerti apa yang dia lakukan, dia tidak mengerti dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, persis seperti orang gila. Nanti dikatakan seperti itu, baru dikatakan talaknya itu tidak sah. Tapi kalau dia masih tahu apa yang dia ucapkan, maka tetap dikategorikan sah. Makanya di sini dikatakan ghadaban syadida la yadri ma'ahu ma yaqul. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Nah, para jamaah sekalian, nah jadi ini kriteria sehingga talak itu dikatakan talak yang sah. Nah, kemudian masyru'iyatut talak, pensyariatan talak. Al-aslu fi zawaj istimrarul hayati zawjiyah baina zawjain. Jadi hukum asalnya pernikahan itu, ya, ketika terjadi akad nikah, maka hukum asalnya istimrar al-haya az-zawjiyah baina zawjain. Hukum asalnya ketika seseorang telah melakukan akad nikah, hukum asalnya maka ya hubungan pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu berlaku tetap. Ya, jadi setelah akad nikah maka dikatakan status seseorang itu dikatakan telah menikah, maksudnya suami istri. Ya, jadi itu hukum asalnya. Ya, hukum asalnya kalau orang sudah menikah maka dikatakan sebagai pasangan suami istri. Ya. Wa qad syara Allah Ta'ala ahkaman katsirah wa adaban jamma fi zawaj listimrarihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum-hukum yang banyak dan adab-adab yang luar biasa yang dengannya bagaimana pernikahan itu tetap langgeng, terjaga. Itu hukum asalnya. Jadi selain akad nikah, maka setelah itu syariat kita juga menyempurnakan akad nikah itu dengan hukum yang sangat banyak. Ya, ini sudah kita jelaskan ya di bab pernikahan, ada hak dan kewajiban, hukukuz zaujiyah, hak dan kewajiban pasangan suami istri. Masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban terhadap pasangannya. Nah, kenapa ada itu? Ya, kenapa ada hak dan kewajiban? Dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga, karena itu hukum asal. Ya, itu hukum asal. Ya. Ya. Jadi dikatakan ya wadaman baqaihi. Jadi semua adab, semua hukum yang terkait dengan bagaimana setelah menikah itu dalam rangka untuk menjaga agar eksistensi rumah tangga ini tetap terjaga dan hubungan pasangan suami istri itu tetap langgeng. Ya.
illa anna hadhil adab qad la takunu mar'iyatan min qibali zawjaini aw ahadihima. Tapi terkadang adab-adab ini dilanggar. Ya, jadi syariat kita sudah menetapkan ini loh. Ini yang menjadi aturan. Ya, aturan main dalam kehidupan rumah tangga. Ada namanya hak dan kewajiban. Tapi terkadang hak dan kewajiban itu terutama kewajiban itu dilanggar oleh kedua-duanya atau salah satunya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan beberapa pertemuan yang lalu. Sehingga apa? Fayaqa'ut tanafur bainahuma, maka terjadi tanafur, saling membenci di antara keduanya. Jadi ya tidak ada apa istilahnya? Tidak ada asap kalau tidak ada, begitu ya? Begitu ungkapannya. Ya, ada asap karena ada api, ada pemicunya. Tidak mungkin tiba-tiba pasangan suami istri ini saling membenci kalau tidak ada penyebabnya. Nah, penyebab utamanya karena tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban masing-masing dan tidak menunaikan apa yang menjadi hak pasangan masing-masing. Ya. Maka fayaqa'ut tanafur bainahuma hatta la yabqa majalun lil islah, sampai-sampai tidak ada lagi peluang untuk memperbaiki. Ya, karena permasalahan itu ada dua ya. Ada permasalahan yang masih bisa dicarikan jalan keluarnya, artinya masih bisa diislah. Ya, jangankan pasangan suami istri, ya, antara dua bangsa besar saja atau dua kaum yang yang bermusuhan, ya, fa im bagat ihdahuma 'alal ukhra, bagaimana ayatnya dalam Al-Hujurat itu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Jadi hukum asalnya kalau ada yang bermusuhan, maka kewajiban kita untuk mengislah. Nah, kalau masih mendapatkan jalan islah, ya, dan masya Allah, ya, termasuk di antara perbuatan yang dimuliakan dalam agama kita ini adalah islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan antara dua orang yang bertengkar. Ya, jangankan pasangan suami istri ya. Kalau kita tahu ada dua orang saudara kita yang bermusuhan, maka ada kewajiban bagi kita, ya, ada satu pensyariatan yang Allah syariatkan kepada kita untuk kita lakukan terhadap. Jadi kita sebenarnya yang mengetahui itu tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan untuk membiarkan, ya, karena perintahnya fa aslihu dzata bainikum. Ya, nanti para jamaah sekalian baca surah Al-Anfal itu. Ya, yas'alunaka 'anil anfal. Coba antum baca, itu kan Al-Anfal itu terkait dengan harta rampasan perang ya. Jadi kata para ulama, tema asalnya itu harta rampasan perang. Iya. Tapi nanti pembagian harta rampasan perang itu nanti datang setelah ayat keberapa? Ya. Setelah ayat yang kesekian ya dalam surah Al-Anfal. Saya tidak ingat ayat keberapa itu, baru Allah jelaskan. Ya, ini kalau sudah dapat harta rampasan perang, falillahi khumusuhu dan seterusnya ya dalam surah Al-Anfal. Nanti silakan dibaca. Tapi coba baca di awal-awal ayat itu, yas'alunaka 'anil anfal. Yang diperintahkan oleh Allah pertama kali apa? Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Karena persoalan harta ini sensitif. Tadinya bersahabat, gara-gara harta jadi musuhan. Tadinya bersahabat, tadinya berteman, tadinya ya apa istilahnya,
apa istilahnya, syirkah. Ini kalau kita pikir muamalat ya, bersyirkah. Tapi gara-gara harta akhirnya yang satu memboikot atau tidak ya. Jadi surah Al-Anfal itu Masya Allah, salah satu di antara hikmahnya, harta ini bisa menjadikan seseorang itu bisa ya. Maka diperintahkan aslihu dzata bainikum. Kita diperintahkan untuk mengislah, memperbaiki. Nah, begitu pula kehidupan rumah tangga. Ketika terjadi perselisihan, persengketaan, permusuhan antara, sudah muncul benih-benih yang tidak sehat ya, yang menyebabkan adanya ketersinggungan, ketidaksukaan pasangan suami istri kepada pasangannya ya, maka kewajiban untuk mengislah, baik secara internal atau diusahakan dari pihak luar yang bisa menangani masalah itu. Makanya ada dikatakan islah dzatil bain, atau kalau dalam pernikahan itu ada yang disebut dengan al-hakam ya, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi masing-masing pasangan ini mengutus hakam, orang yang bisa memberikan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi, tidak langsung ya, tidak langsung. Dan ya kita ketahui bahkan dalam peradilan agama pun sebelum putusan cerai itu jatuh ada upaya islah, damai ya. Karena apa para ikhwan sekalian, hadirin sekalian? Karena hukum asalnya syariat kita ini mau bahwa hubungan rumah tangga itu tetap berlangsung. Itu hukum asalnya ya. Kita sudah jelaskan tadi, hukum asalnya adalah istimrar, bagaimana hubungan suami istri ini tetap lanjut. Nah, tapi kalau sudah tidak dapat solusi, tidak bisa lagi diislah, fakana la budda min tasyri' ahkam. Maka ya syariat ini syariat sempurna ya. Jadi ada persoalan yang tidak bisa ditemukan jalan keluarnya, atau sulit untuk mendapatkan jalan keluar, atau masing-masing pihak bersikeras untuk berpisah dan tidak bisa lagi didamaikan. Ini hanya akan menjadi bom waktu istilahnya, atau hanya akan menjadi sesuatu yang ya istilahnya tinggal menunggu waktu ya. Atau ya saya pernah dapat kasus ya, kaget juga. Saya pernah dapat kasus atau diceritakan kepada saya. Jadi sebenarnya suami dan istri ini sudah lama pisah, masih tinggal serumah. Tapi sudah lain kamar. Cuma gara-gara tidak mau diketahui oleh orang tuanya. Ya. Coba bayangkan, ada yang padahal apa yang diharapkan dari hal yang seperti ini. Ya. Memang kelihatannya kayak solusi, tapi sebenarnya itu bukan solusi. Ya. Kelihatannya tinggal sama-sama, tapi suami di kamar lain, istri di kamar lain. Kelihatannya saja dari luar satu rumah, tapi sebenarnya sudah. Maka alhamdulillah syariat kita ini memberikan solusi, bahwa ada solusi yang namanya talak. Jadi para jamaah sekalian, saya ingin mengajak bahwa kepada para jamaah sekalian, terkadang ya memang ya itu pilihan yang sulit, tapi terkadang perceraian itu menjadi solusi yang terbaik. Tidak mungkin dia tidak terbaik ya, tidak mungkin dia menjadi tidak terbaik. Kenapa? Karena ya syariat ini Allah
syariatkan. Allah yang paling tahu apa yang menjadi kemaslahatan kita. Maka tidak boleh serta-merta kita menghakimi kalau ada yang bercerai itu ya seperti anggapan sebagian ya, kalau bercerai berarti gagal, bercerai berarti salah ya, atau bercerai di iya. Memang dalam sebagian kasusnya ya memang ada yang tapi dalam sebagian yang lainnya itulah menjadi solusi yang terbaik ya, karena sudah tidak bisa lagi dicarikan jalan keluar. Nah, di sini dikatakan ya fakana la budda min tashri' ahkam tuaddi ila halli uqdatiz zawaj ala nahwi la tuhdaru fihi huququ ahadiz zawjain. Jadi disyariatkanlah hukum yang dengannya pasangan suami istri ini bisa mengakhiri hubungan pernikahan ya, bisa mengakhiri hubungan pernikahan. Kenapa disinggung ini? Karena ada syariat yang lain, kalau sudah menikah tidak boleh. Ada kan? Ada tidak? Ada tidak? Ada syariat yang kalau sudah menikah tidak boleh, karena perceraian ya tidak boleh, dianggap dosa ya perceraian itu. Sehingga mohon maaf, sehingga dalam keyakinan itu sebagian memilih untuk hidup dalam satu rumah tetapi belum diikat oleh ikatan pernikahan karena takut berpisah, takut akan iya, karena kalau sudah menikah tidak bisa lagi iya, maka lebih memilih untuk apa? Saya tidak mau sebut kumpul kebo itu kerbau ya, kebo itu kerbau ya, kerbau itu masya Allah bisa jadi palu basah istilah, tapi kan sebenarnya ya kayaknya sangat terhormat kerbau itu kalau ya di apa lebih terhormat sebenarnya kerbau daripada ya hal yang dilakukan oleh orang yang melakukan itu kan perbuatan jelek, perbuatan ya. Jadi memilih untuk tidak menikah tapi mau hidup dalam satu rumah tangga ya, silahkan kumpul apa namanya, tapi ya. Kan ada seperti itu, dia memilih untuk itu ya. Kenapa? Karena tidak ada syariat talak, tidak ada syariat cerai. Sementara dalam Islam alhamdulillah ada namanya pensyariatan cerai ya. Jadi ya madamat asbabut ta'ayush qad batat ma'dumatan fima bainahuma, tapi ini tentunya ketika sebab-sebab yang menjadikan kedua pasangan suami istri ini tidak lagi bisa mendapatkan solusi ya, tidak ada lagi ya, artinya jalannya sudah tertutup, tidak ada lagi kecuali pisah. Maka cerai itu menjadi pilihan yang terbaik. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, apa dalil pensyariatan cerai ini? Di sini dikatakan dalil disyariatkannya perceraian ini ada dalam Al-Quran dan ada dalam As-Sunnah. Ya. Dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Nah, ini saya pernah jelaskan ayat ini, masya Allah. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan ya, Al-Baqarah 229 ya. At-talaqu marratan, talak dua kali. Dua kali itu maksudnya yang boleh rujuk ya, yang boleh rujuk. Fa imsakum bima'ruf, kalau selesai talak itu terjadi, fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan, maka pasangan suami istri itu memiliki dua pilihan. Suami punya dua pilihan. Fa imsakum bima'ruf, dia ingin mempertahankan ya akad nikah itu, kehidupan rumah tangga itu dengan cara yang ma'ruf, au tasrihun
bi ihsan, atau dilepaskan, ya, dilepaskan dengan cara yang ihsan, dengan cara yang terbaik, ya. Jadi sebagaimana ketika kita datang melamar istri kita dengan cara yang terbaik, maka ketika dilepaskan pun perintahnya tasrihun bi ihsan, ditasrih, dilepaskan juga dengan cara yang terbaik, ya. Jangan ketika melamar saja, ya, datang dalam kondisi yang terbaik, ketika melepaskan anaknya orang dilepaskan, ya, dengan cara yang tidak bagus. Itu bukan syariat agama kita, ya. Syariat agama kita justru mensyariatkan kalau pilihannya harus berpisah, maka pisah dengan cara yang terbaik. Kemudian ayat yang lain, nah ini bahkan namanya surah apa? At-Talaq. Jadi bahkan dalam Al-Quran itu ada surah At-Talaq, ya. Surah At-Talaq. Ada surah An-Nikah? Ada surah An-Nikah? Tidak ada. Yang ada adalah surah At-Talaq. Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, jadi bapaknya Ibnu Umar, ya, berkata, liyuraji'ha fa idza tahurat fa in syaa falyutalliqha. Perintahkan kepada Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. Rujuk, ya, karena dia menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid. Murhu falyuraji'ha, perintahkan Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. Fa idza tahurat, kalau istrinya sudah suci kembali dari haid itu, fa in syaa falyutalliqha, kalau dia mau maka disitulah dia boleh mentalaknya. Nah, jadi ini menjelaskan bolehnya menjatuhkan talak. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya seorang suami untuk menjatuhkan talak, ya, dalam kondisi dan keadaan yang tepat atau dalam waktu yang tepat. Wa ajma'a ulama'ul ummah ala jawazit talak wa masyru'iyatihi. Bahkan para ulama kita telah berijma' tentang pensyariatan talak, ya. Tentunya, ya, hikmah yang terkandung di dalamnya sudah tadi kita jelaskan, ya. Sudah kita jelaskan bahwa ini untuk menyelesaikan alan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, di mana kita tidak mendapatkan solusinya kecuali dengan yang namanya talak ini, ya. Jadi para jamaah sekalian, talak ini menjadi satu pensyariatan yang permanen, ya, yang permanen, yang telah ditetapkan dalam syariat kita, berlaku secara permanen ketika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun tentunya harusnya diusahakan terlebih dahulu sebab-sebab yang dengannya bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga. Saya kira demikian apa yang dapat dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah ya ini masih berlanjut, ya, masih panjang penjelasan talak ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan.
Ya, yang pertama, jangan terlalu pandai mengancam untuk talak. Ya, dan tidak boleh sedikit-sedikit disebutkan ini kata-kata ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 ucapan yang kalau kita sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh, yang kalau kita main-main jadi sungguh-sungguh. Apa itu? An-nikahu wat talaqu wal itaq. Ya. Ucapan nikah, jadi ini nikah ini tidak boleh main-main. Ya. Ya, kalau ada yang main-main menikahkan apa? Putrinya dengan seorang laki-laki, tapi niatnya apa? Main-main. Maka sebenarnya secara hukum syar'i dia bisa sah. Ya, tidak boleh dimain-mainkan ini. Ya, jadi salasun jidduhunna jiddun. Ada 3 ungkapan yang kalau kita serius jadi serius. Wa hazluhunna jiddun. Kalau kita tidak serius maka jadi serius. Jadi nikah, kemudian talak, dan kemudian itak. Itak itu memerdekakan budak. Nah, jadi itu tidak boleh. Jadi nasihat pertama, ya jangan sedikit-sedikit ngancam. Nah, kalau mengancam seperti itu, kalau engkau keluar rumah maka jatuh talak. Maka itu namanya talak muallak, talak yang dipersyaratkan. Nah, kalau betul-betul terjadi jatuh talak, ya jatuh talak. Jadi kalau istrinya pada saat itu keluar rumah, otomatis jatuh talak. Otomatis itu karena dia sudah persyaratkan. Ya. Nah, kalau dia ingin batalkan, wallahu alam, kalau tidak salah, nanti saya baca ya, saya tidak yakin betul dengan ini. Kalau tidak salah dia perlu kafaratul yamin, dia perlu menebus ya ucapannya itu dengan membayar kafarah. Ya. Tapi nanti saya pertegas ininya. Kalau ada ya dia sudah ungkapkan itu, dia ingin batalkan ya, itu tadi maksudnya. Akhirnya dia takut sendiri. Dia yang ancam istrinya, tapi yang akhirnya yang takut siapa? Suaminya. Ini tipe suami bagaimana? Ya wallahu alam. Tapi yang terakhir yang saya sebutkan saya perlu, ya saya tidak yakin, tapi yang pernah saya tahu seperti itu. Coba muraja. Ya. Wallahu alam. Kalau dia ingin menebus ungkapannya itu, dia ingin membatalkan karena ini sudah terlontar kan? Sudah terlontar. Hukum asalnya dia mengikat. Wallahu alam. Ada? Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.